ketika pedok MotoGP meninggalkan Misano. Semua headline hanya berbicara tentang satu nama, Marc Marquez, sang baby alien, meraih kemenangan ke-11 di musim ini. Cara dia menaklukkan lawan-lawannya terlihat seperti seorang juara sejati yang sedang berada di puncak kekuatan. Gelar dunia ke-7 kelas Premier seolah hanya menunggu waktu. Tetapi, seperti dua sisi mata uang, kemenangan Marquez menghadirkan bayangan gelap di sisi lain pedok. Bayangan itu menimpa Francesco Pecco Bagnaia, juara dunia 2 kali yang justru meninggalkan rumahnya sendiri dengan tangan hampa. Bukan hanya tanpa poin, melainkan juga tanpa jawaban. Itu bukan sekedar hasil buruk, melainkan simbol dari krisis mendalam yang kini melilit salah satu ikon terbesar Ducati. Ada satu pemandangan yang membuat akhir pekan Misano berbeda. Casey Stoner, legenda Ducati dan juara dunia 2007, kembali ke garasi tim merah. Tidak hanya hadir sebagai tamu kehormatan, Stoner benar-benar ikut terlibat. Ia mempelajari telemetri, mengamati detail motor, bahkan memberi masukan teknis kepada tim. Pecco Bagnaia sendiri tampak begitu antusias. Pagi ini saya melihat Casey bekerja di motor. Dia pernah bilang ingin jadi insinyur. Matanya luar biasa detail, kadang terlalu analitis. Tapi buat saya hari ini dia sangat penting. Bagi Bagnaia, kedekatan Stoner dengan kepala kru Christian Gabarini membuat komunikasi terasa natural. Hubungan mereka tidak dipaksakan melainkan mengalir. Pecco sampai berkata, kalau Casey ada, dia membuat perbedaan. Namun, kenyataan di lintasan berkata lain. Semua usaha dan masukan itu tidak cukup mengubah hasil. Pecco kembali terjatuh, menambah catatan DNF-nya musim ini. Kesalahan yang terjadi pada momen paling krusial, saat Ducati sangat membutuhkan kestabilan dari pembalap yang seharusnya menjadi andalan. Setelah balapan, wajah Bagnaia penuh frustasi. Kata-katanya bahkan terdengar seperti seorang juara yang kehilangan arah. Saya sedang hidup dalam mimpi buruk. Ada sesuatu yang membuat saya 1,5 detik lebih lambat. Kesabaran saya hampir habis. Perasaan itu sejalan dengan fakta di lapangan. Sejak podium di Sachsenring sebelum jeda musim panas, Bagnaia hanya mampu meraih 40 poin dari 5 seri. Sebagai perbandingan perolehan poin sebelum jeda musim panas, Marc Marquez 168 poin, Marco Bezzecchi 99 poin, Pedro Acosta 89 poin, dan Alex Marquez 69 poin. Angka-angka itu bukan sekedar statistik. Mereka adalah gambaran jurang yang semakin lebar, baik secara teknis maupun psikologis. Bagnaia yang dulu menjadi simbol ketangguhan Ducati, kini tampak seperti bayangan dari dirinya sendiri. Sementara Pecco berjuang dengan dirinya sendiri, Ducati menyaksikan Marquez tampil sebagai raja baru. Dari setiap kemenangan yang ia raih, sorakan dan tepuk tangan penonton selalu menggema untuk nomor 93. Sebaliknya, Bagnaia seperti semakin terisolasi. 2 kali juara dunia yang seharusnya memimpin tim pabrikan, justru tampak tak berdaya menghadapi tekanan. Sumber internal Ducati tak segan berbicara belak-belakan. Jawabannya ada pada dirinya. Kami ingin membantu, tapi dia harus membuka diri. Dia tidak boleh jadi yang paling belakang di antara pembalap Ducati. Kalimat itu adalah potret nyata perubahan sikap pabrikan. Jika sebelumnya Ducati selalu menekankan masalah teknis, kini mereka sudah melihat inti persoalan berada pada sisi mental, krisis kepercayaan diri. Bagi Ducati, itu berarti mereka tidak lagi merasa perlu menyelamatkan Bagnaia. Tanggung jawab kini sepenuhnya ada di pundaknya sendiri. Kondisi Bagnaia di klasmen memperparah situasi. Dengan 237 poin,
Ia jauh tertinggal dari Marc Marquez yang mengoleksi 512 poin dan Alex Marquez dengan 330 poin. Alih-alih mengejar dua besar, Pecco justru berada dalam posisi bertahan. Marco Bezzecchi hanya 8 poin di belakangnya. Dalam 7 seri terakhir, Bezzecchi sudah meraih 5 podium. Tren positif itu membuat posisinya semakin mengancam. Tidak hanya Bezzecchi, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, dan Pedro Acosta pun mulai mendekat. Artinya, Bagnaia kini beresiko terlempar dari 3 besar. Sebuah penurunan yang memalukan bagi pembalap yang baru saja memimpin Ducati ke era emas. Setelah balapan, tes hari Senin di Misano memberi sedikit harapan. Bagnaia berhasil menutup tes di posisi ke-6. Bahkan di sesi sore, ia sempat mencatat waktu lebih cepat daripada Marc Marquez. Pecco Bagnaia pun menjelaskan, "Kami mengubah distribusi berat motor, dan saya bisa konsisten cepat dengan 21 lap. Itu sesuatu yang sudah lama tidak saya rasakan." Sekali lagi, Stoner memainkan peran penting. Dukungan teknis dan pemahaman tajamnya memberi semacam dorongan baru. Namun, Pecco sendiri sadar bahwa semua beban kini ada di pundaknya. Seusai tes, ia menambahkan, "Saya tak tahu apakah semua bisa dibawa ke Jepang, tapi saya cukup yakin kami menuju arah yang benar." Artinya jelas, Ducati tak lagi menyelamatkannya. Jalan keluar ada di dirinya sendiri. Hasil Misano memperlihatkan ironi yang mencolok. Marc Marquez kembali dieluk-elukan sebagai pahlawan Ducati. 5 motor Ducati finish di 6 besar, menegaskan bahwa GP25 adalah motor paling superior di grid. Namun, Bagnaia yang seharusnya menjadi wajah utama tim justru hilang dari gambar. Ia berlama-lama di garasi, menatap data bersama Stoner, mencari jawaban yang tak kunjung muncul. Faktanya, Ducati kini telah memindahkan sorotan mereka. Fokus komunikasi publik tidak lagi sepenuhnya pada Bagnaia, melainkan kepada Marquez, Alex Marquez, Morbidelli, dan Di Giannantonio. Sementara Pecco, ia diperlakukan sebagai teka-teki yang hanya bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri. Pahitnya situasi ini justru semakin mencolok jika mengingat sejarah. Francesco Bagnaia adalah pembalap tersukses Ducati sepanjang masa. 30 kemenangan, 58 podium, dan 2 gelar dunia beruntun. Ia orang yang membawa Ducati keluar dari bayang-bayang Yamaha dan Honda, menuju dominasi baru di MotoGP. Tetapi, seperti kata pepatah dalam dunia balap, legacy buys time, but not immunity. Warisan kejayaan memang memberi waktu, tetapi tidak menjamin masa depan. Di level tertinggi, hanya performa terkini yang berbicara. Francesco Bagnaia kini berada di titik terendah karirnya bersama Ducati. Pabrikan sudah berhenti mencari alasan teknis. Mereka menyimpulkan masalahnya murni ada pada dirinya. Artinya, tidak ada lagi jalan pintas, tidak ada lagi penyelamat dari luar. Pecco harus menemukan kembali agresivitas dan keyakinan yang dulu menjadikannya juara. Jika gagal, ia beresiko menjadi orang yang dilupakan Ducati. Tersingkir dari sorotan, kalah dari pembalap satelit, bahkan kehilangan tempat di tim yang pernah ia pimpin menuju kejayaan. Musim 2025 mungkin bukan sekedar musim sulit. Ia bisa jadi penanda berakhirnya sebuah era. Era Bagnaia sebagai wajah Ducati, yang kini perlahan digantikan oleh bayangan besar bernama Marc Marquez.